Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adamu Fakri, akan membawakan materi teori humanistik pembelajaran psikologi yang disusun oleh saya sendiri, Adamu Fakri, dan Sulis Adita Putriana. Apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Tujuan teori ini adalah untuk memanusiakan manusia. Menurut Irawan tahun 2001, teori humanistik menekankan pentingnya isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, dan memiliki sifat teori humanistik yaitu eklektik, yang artinya memanfaatkan teori apapun asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Tokoh psikologi teori humanistik yaitu ada 5: Carl Rogers, Benjamin Bloom, dan David Caldwell, Kolb, Haney dan Mumford, dan Habermas. Menurut teori belajar Carl Rogers, yaitu belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas agar dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani tanggung jawab. Ada 5 jenis teori belajar menurut Carl Rogers. 1. Hasrat untuk belajar. 2. Belajar bermakna. 3. Belajar tanpa hukuman. 4. Belajar inisiatif sendiri. 5. Belajar dan perubahan. Teori belajar Bloom dan Caldwell. Teori menurut Bloom dan Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar yang dikenal dengan tujuan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, evaluasi, serta kreativitas. Yang kedua, kawasan afektif yang terdiri dari pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga, kawasan psikomotorik yang terdiri dari peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Teori belajar Kolb. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar. Yang pertama, pengalaman konkret merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian tetapi ia belum mampu memahami pengalaman atau kejadian itu. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahami secara aktif pengalaman dan secara reflektif mulai berusaha memaknai pengalaman itu. Yang ketiga, konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Yang keempat, eksperimentasi aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Teori belajar Haney dan Mumford. Penggolongan siswa menurut pandangan Haney dan Mumford terdiri dari 4. Yang pertama, aktivis, yaitu menyukai pengalaman baru, berpikiran terbuka, mudah diajak berdialog, dan menyukai metode belajar seperti brainstorming atau problem solving. Namun, siswa semacam ini biasanya kurang skeptis terhadap sesuatu dan cepat merasa bosan dengan hal-hal yang memerlukan waktu lama. Yang kedua, reflektor. Mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Dalam proses pengambilan keputusan, lebih suka menimbang-nimbang secara cermat baik buruk suatu keputusan. Yang ketiga, teoritis. Biasanya tipe siswa yang sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Keempat, pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Mereka tidak suka bertele-tele membahas aspek teoris filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika dipraktekkan. Teori belajar Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya, yaitu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Adalah belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan alam secara benar dan mengelola lingkungan alam sekitar dengan baik.
Yang kedua, belajar praktis atau practical learning adalah belajar berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu dengan orang-orang sekeliling dengan baik sehingga terjadi interaksi yang harmonis sesama manusia. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning adalah belajar untuk mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan perubahan atau transformasi budaya suatu lingkungan sosial. Pemahaman dan kesadaran ini dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi oleh Habermas. Itulah materi mengenai teori belajar humanistik. Thank you for attention.